Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi untuk sahabat semua yang ada di rumah, yaitu tentang 5 hal membuat harga diri diinjak-injak dalam Islam yang pastinya wajib untuk dihindari. Sebelum kita bahas satu persatu sahabat, apa saja sih yang membuat harga diri diinjak-injak di dalam Islam yang harus kalian jauhi sejauh-jauhnya? Maka jangan lupa sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial, supaya channel kami ini bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari, dan menjadi channel yang bukan hanya sekedar tontonan, akan tetapi menjadi tuntunan. Terima kasih, jazakallah. Harga diri adalah sikap yang harus dipertahankan oleh setiap muslim, baik muslim lelaki ataupun perempuan. Memilikinya sama saja menjaga salah satu cabang iman yang jumlahnya 77 sahabat. Iman seorang muslim amat berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Salah satunya adalah ihsan. Bersamaan dengan itu, orang gampang mengejek, menghina, sampai menjadikan kita bahan lelucon. Itu lantaran kebiasaan buruk yang mungkin saja kita lakukan, sudah terkenal di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu sahabat, agar harga diri kita tetap terjaga nih, sebisa mungkin kita kurangilah dan tinggalkan kalau bisa hal-hal tersebut. Nah, bagi sahabat yang penasaran apa saja sih perbuatan yang bisa menghilangkan harga diri kita, malahan kita bisa dibully atau dihina oleh orang lain, maka berikut adalah penjelasannya. Banyak tertawa, ini adalah yang pertama sahabat, yaitu alasan harga diri diinjak-injak di dalam agama Islam, yaitu kalian ini banyak tertawa. Sejatinya tidak ada larangan tertawa, hanya saja nih sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk tidak berlebihan dalam tertawa, seperti terbahak-bahak atau bahasa kerennya ngakak sahabat. Karena banyak tertawa selain dapat menurunkan kualitas harga diri kita, juga hal ini dapat mengeraskan hati. Ini pastinya perlu kita hindari sebagai seorang muslim yang baik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, wala tukthirud dohaka fa inna kathratadh tumitul qalb, yang artinya, dan janganlah terlalu banyak tertawa, sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah di dalam kitabnya 4183 nomor hadisnya. Bisa kita simpulkan sahabat, dengan banyaknya tertawa ternyata hal ini bisa menginjak-injak harga diri kita. Kita bisa ditertawakan oleh orang lain. Maka oleh karena itu sahabat, marilah kita hindari untuk banyak tertawa, terutama tertawa ngakak, suka meremehkan orang lain. Nah, ini adalah hal nomor 2 sahabat yang patut kita hindari. Gemar meremehkan orang lain termasuk salah satu perkara yang merusak citra kita sendiri. Sebagaimana hukum alamnya sahabat, ketika kita meremehkan orang lain, maka kita juga akan diperlakukan hal yang sama. Berbeda pandangan itu maklum, namun ada batasan yang perlu kita terapkan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Kita juga boleh membenci sesuatu sahabat, akan tetapi bukan orangnya, melainkan karakter buruknya. Karakter buruk itu yang perlu kita benci dan hindari dalam diri seseorang. Sebab ketika kita bersamanya, sifat itu dapat menular pada diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitabnya nomor hadis 4760. Kebiasaan buruk telah jadi karakter. Selanjutnya urutan nomor 3 sahabat. Salah satu sebab kita diremehkan oleh orang lain adalah kebiasaan buruk kita telah dikenal oleh banyak orang. Misalnya saja hobi kita menonton video porno, kita akan dijuluki oleh masyarakat dengan sebutan si mesum atau bejo, bengkok, jorok. Orang lain juga seharusnya memanggil kita dengan nama aslinya. Faktor kebiasaan buruk kita ini, orang enggan memanggil sesuai dengan nama. Seperti dikutip dalam kitab Nashaiul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani, mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib
bahwasanya harga diri seseorang terletak pada keahliannya. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok tersebut lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Banyak bicara yang tidak bermanfaat. Nah, selanjutnya faktor keempat, sahabat. Banyak berbicara akan membuat harga diri kita diremehkan oleh orang lain. Ciri khas dari banyak bicara adalah banyak dustanya. Ketika kita melakukan perkara ini, orang lain akan sulit percaya atas apa yang kita ucapkan. Meski hal tersebut bersifat kebenaran, orang akan lebih memilih mengambil informasi dari orang lain. Atau kalian suka bergosip dengan teman ataupun yang lainnya, maka hal ini ternyata sangat tidak baik. Rasulullah bersabda, seorang muslim yang sejati adalah orang yang mana orang muslim lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Dan seorang mukmin yang sejati adalah orang yang mana manusia lainnya selamat dari bahayanya pada darah dan harta mereka. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya nomor hadis 2551. Tidak punya rasa malu, efeknya sering melakukan kesalahan. Dan ini merupakan perbuatan yang terakhir, sahabat, di urutan kelima dari alasan harga diri kita bisa diinjak-injak oleh orang lain nih, yang pastinya wajib kalian jauhi. Malu adalah salah satu cabang iman yang jumlahnya 77. Orang yang tidak punya rasa malu cenderung melakukan sesuatu dengan sembarangan dan tidak melihat efek samping dari perbuatannya. Tidak punya rasa malu, kita akan mudah direndahkan oleh orang lain. Contohnya, lihat saja orang gila. Efek tidak punya rasa malu adalah membuat kesalahan terus-menerus dengan kesengajaan. Seperti dikutip dari kitab Nasul Ibad karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, seperti mengutip perkataan Soleh bin Abdul Qudus, apabila telah sedikit air mukanya tidak punya harga diri, maka akan sedikit pula rasa malunya. Tidak ada keindahan pada muka jika sedikit air mukanya. Jagalah malumu, karena sesungguhnya rasa malu itu menunjukkan perbuatan yang mulia. Nah, itulah sahabat, 5 hal di atas menjadi perkara yang bisa menjatuhkan harga diri ke dalam kehinaan. Jika kita tidak ingin direndahkan oleh orang lain, sahabat, maka silakan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang kami sebutkan. Ingat, orang menilai kita berdasarkan kebiasaan yang kita lakukan. Jadi, jangan lelah, tebarkanlah kebiasaan baik di lingkungan sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.